Setiap pemilu, Nahdlatul Ulama dikerubuti politikus. Politisasi mengaburkan identitas NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Saya Dei Jihan dan inilah Opini Tempo. Melalui sahabat usianya, jalan Nahdlatul Ulama tak selalu lempang. Dalam lintasan sejarahnya, organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia ini seringkali harus terlibat dalam tarik-menarik kepentingan. Meski begitu, karakter moderat kaum Nahdiyin yang dikenal sebagai kaum sarungan memberi kontribusi terbesar dalam usaha merawat persatuan Republik Indonesia. Menyongsong abad keduanya dalam penanggalan Islam karena organisasi ini didirikan pada 1926, tantangan yang dihadapi NU tentu tidak akan lebih ringan. Persoalan di dalam dan luar negeri mungkin tak akan surut dan bisa berdampak pada organisasi ini. Dalam setiap hajatan politik, godaan dan tarikan ke kanan maupun ke kiri sudah pasti makin kencang. Dengan begitu, konsistensi NU sebagai organisasi sosial keagamaan seperti yang dikehendaki para pendirinya akan terus diuji. Tekad untuk melepaskan diri dari politik praktis memang telah dicetuskan sejak Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur pada 1984. Namun, seiring dengan ramainya elit NU yang terlibat politik praktis, semangat itu terlihat memudar. Secara formal, organisasi NU mungkin tidak berpolitik praktis. Kenyataannya, karena keterlibatan tokohnya dalam politik elektoral, organisasi ini bergerak layaknya organisasi politik. Tokoh-tokoh itu menjadikan NU sebagai alat legitimasi dan tunggangan mengejar posisi politik. Setelah era reformasi sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dengan basis massa yang besar, NU dikerubuti para pengayal suara dalam setiap pemilihan umum. Pada 2 kali pemilihan presiden, elit NU bahkan menjadi kontestan. Di 2004 misalnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi digandeng oleh Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden. Sementara tokoh NU yang lain, Salahuddin Wahid, menjadi pasangan Wiranto sebagai kandidat dari Partai Golkar. 4 tahun lalu, Ma'ruf Amin terpilih sebagai wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo di tengah masyarakat yang sedang terpolarisasi. Di luar mereka yang maju dalam pemilihan, sejumlah tokoh NU terlibat sebagai anggota tim sukses calon presiden setiap kali pemilu tiba. Para anggota tim sukses ini biasanya membawa calon presiden masing-masing ke kantong-kantong santri, mendandaninya dengan peci dan sarung seakan-akan para calon itu adalah warga Nahdiyin. Ulah mereka yang menempatkan NU sebagai lumbung suara menyeret organisasi ini menjauh dari hitahnya. Pada pemilihan presiden tahun depan, situasi tersebut bisa diprediksi akan terjadi lagi. Indikasinya sudah tampak. Tokoh yang diketahui berniat maju dalam pemilihan merapat ke NU. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir misalnya. Setelah diangkat sebagai anggota Barisan Ansor Serbaguna NU pada akhir 2021, Erick diberi panggung sebagai Ketua Panitia Peringatan 1 Abad NU di Sidoarjo. Baliho bergambar dirinya bertebaran di Surabaya yang bertetangga dengan Sidoarjo di seputar hari peringatan itu. Berkecimpung dalam organisasi sosial keagamaan sebenarnya sah-sah saja sih. Siapapun yang punya niat tulus membesarkan organisasi demi kemajuan umat dan anggotanya jelas terpuji. Tapi jika para tokoh politik hanya menjadikan NU sebagai kendaraan, hal itu akan merugikan organisasi ini di masa depan. Dengan politisasi yang terus terjadi, identitas NU menjadi kabur antara organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik. Jika itu yang terjadi, tekad kembali ke hitah tinggal menjadi romantisisme masa lalu. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.